Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pusparianti dari kelas C3 dengan NPM 10120028. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran atau mengenal Quran. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz, kalam, dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawir atau secara berangsur-angsur. Hikmah dari kalamullah yaitu yang pertama ada bukti kebesaran Allah, kedua sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW, meneguhkan hati dan mengasah tekad, ketiga untuk menjawab permasalahan umat, keempat cerminan untuk orang mukmin, kelima untuk memudahkan menghafal dan memahami, nah yang terakhir metode mendidik umat secara bertahap. Lalu sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama ada Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Al-Mahfuz. Yang kedua, kemudian dari Lauhul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. 3. Lalu dari Bait Al-Izzah ke hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hukum membaca Al-Quran adalah ibadah. Dalil Quran Surat Al-Fatir ayat 29. Adapun menurut hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga ada mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Al-Quran adalah Al-Haq. Al-Quran dari segi isi mengandung mujizat. Yang pertama, terdapat berita dan janji mengenai masa yang akan datang. Kedua, terdapat faktor-faktor ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab waktu itu. Dalil Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Adapun keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipeliharanya. Dalil Quran Surat Al-Hajr ayat 9. Kedua, Al-Quran tidak turun secara sekaligus. Ketiga, berlaku untuk seluruh umat manusia. Dalil Quran Surat Al-Furqan ayat ke-1. Mulianya diturunkan Al-Quran. Diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalil Quran Surat Asy-Syura ayat 192 sampai 193. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia bawa turun Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril. Mulianya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan 1. Melalui malaikat Jibril, 2. Ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, ketiga untuk umat semesta alam, 4. Di kota Mekah dan Madinah, 5. Di bulan Ramadan, 6. Di malam Lailatul Qadar, dan 7. Dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu ada Asmaul Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat. Di antaranya, pertama ada Alkitab atau kitab. Dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. 2. Ada Al-Huda atau petunjuk. Dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surat Yunus ayat 57. Ketiga ada Al-Furqan atau pembeda, di mana pembeda yang hak dan yang batil.
antara petunjuk dan kesesatan dan pembeda dengan kitab sebelumnya. Dalil Quran Surat Al-Furqan ayat 11. Keempat, ada Ar-Rahman atau rahmat. Ar-Rahman merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuknya. Dalil Quran Surat Al-Yunus dan ayat 57 dan Quran Surat Al-Isra ayat 82. Kelima, ada An-Nur atau cahaya. Dalil Quran Surat An-Nisa ayat 174 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 9. Keenam, ada Ar-Ruh atau roh. Dalilnya Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Ketujuh, ada As-Sifa atau obat. Dalil Quran Surat Yunus ayat 57 dan Quran Surat Al-Isra ayat 82. Kedelapan, ada Al-Haq atau kebenaran. Dalil Quran Surat Yunus ayat 108. Kesembilan, ada Al-Bayan atau penjelasan. Dalil Quran Surat Al-Hijr ayat 1. 10, ada Al-Mauzah atau pelajaran. Dalil Quran Surat An-Nur ayat 32. 11, ada Az-Zikri atau pemberi peringatan. Dalil Quran Surat Al-Hijr ayat 9. 12, ada Al-Bayan atau keterangan. Dalil Quran Surat Al-Imran ayat 138 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. 13, ada Al-Mau'izah, pengajaran atau penasihat. Dalil Quran Surat Al-Qamar ayat 22 dan Quran Surat Al-Yunus ayat 57. 14, ada Al-Mauzah atau pelajaran. Dalil Quran Surat An-Nur ayat 34 dan 15, ada Al-Bushra atau kabar gembira. Dalil Quran Surat An-Nahl ayat 89. Cukup sekian pemaparan materi tentang Ma'rifatul Quran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.